kita silakan berdoa masing-masing. Amin. Baik ya, kita mulai ya. Baiknya ini apa mudah lah nih ya, hemolitik apa pokoknya kan. Hemolitik apa sih yang kita tanda-tanda yang khas-khas lah ya. Salah satu terutama yang sering kita perhatikan hemolitik itu bisa didapat ya, apa ya didapat pada pasien yang kita lakukan transfusi. Nah, jadi waktu itu AB-nya transfusinya banyak 9, banyak kan. Orang ingin dinaikkan AB-nya jadi 10, tambahlah 1B, 2B, malah jadi 4. Bukan bertambah, berkurang. Apakah ada tanda-tanda perdarahannya? Tak ada, tanda-tanda tak ada. There is no sign of bleeding. Itu adalah hemolytic. Nah, gitu. Jadi apa sih kira-kira definisinya? Suatu definisi ya, suatu situasi ada terjadi produksi penurunan daripada umur daripada sel darah merah itu oleh karena peningkatan kerusakan sel darah merah. Jadi umurnya udah dua ya. Jadi satu umurnya jadi pendek, dua meningkat destruksi. Jadi itu yang membuat hemolitik namanya. Berapakah umur eritrosit? Kira-kira rata-ratanya adalah 90 hari, 120 hari. Nah, jadi pada pasien-pasien tertentu, jadi cepat dihancur. Nah, ini kan acquired, cepat dihancur. Ada juga yang genetik juga gitu juga. Harus 20 hari jadi 90 hari, gitu-gitu dia. Bisa. Jadi ini didapat. Nah, jadi hancuran dia hancur. Destruksi meningkat. Jadi umurnya dipendek kayak gitu. Sementara kompensasinya gagal. Jadi dia. Harusnya kan kalau dia terjadi kerusakan ya, terjadi umur pendek, maka terjadi suatu kompensasi. Apa itu kompensasi? Akan terjadi peningkatan daripada AB. Kalau tidak terjadi suatu respon, hasilnya ya anemia. Nah, itu dia ya. Di manakah kalau dia itu hemolitik itu ya, predominant site of sel darah merah destruksinya ya. Ya, jadi predominant site of rare cell destruction is red pulp of the spleen. Jadi di mana dia? Spleen itulah tempat kuburannya namanya ya, kuburannya. Jadi dihancurkannya gerak. Disitulah dikuburkannya di tempat spleen. Jadi spleen itu tempat kuburan. Jadi jadilah splenomegaly. Nah, itu dia ya. Begitu juga keadaan obat-obatan juga. Jadi perhatikan nanti kalau ada dia, jadi anamnesisnya tentu tadi apakah ada transfusi, terus apakah ada dia menggunakan obat-obat tradisional, obat apa saja lah. Ada nggak makan obat, baik tradisional non tradisional juga. Makan obat itu dia sekalipun dia itu vitamin bisa terjadi penurunan daripada HB itu. Sama dia, tak ada sign bleedingnya, tapi dia anemia, jadilah namanya anemia hemolitik kayak gitu ya. Begitu juga pasca infeksi. Contoh infeksi apa itu malaria, infeksi kan, gedebok kena malaria, anemia, iktarus, pucat, iktarus itu hemolitik. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya infeksi banyak hal, bukan harus itu aja, tapi yang gampang lah contohnya itu ya. Jadi kalau darah rutinnya, inilah tampilannya. Darah rutin itu tampilannya cuma 3. Ingat, darah rutin tampilannya yang kemarin itu terangkan ya. Anemia hipokromikrusitik, anemia normositik, anemia makrositik. Ini untuk penyakit anemia hemolitik masuk ke normositik anemia, normokrom, ya normokrom normositik anemia. Bagi dua dia, kalau dia meningkat apanya
peningkatan daripada retikulosinya. Kenapa ini? Bisa masuk? Nampak lagi? Nampak? Nampak? Masih nampak, Dok, slide-nya. Hah? Masih kelihatan, Dok. Nampak ya? Nah, kan? Saya pikir tadi kuliahnya di ini, kuliah tatap muka, jadi saya nggak USU. Di USU ini kayak gini juga banyak, ya. Jadi tadi ya, ini interpretasinya. Nah, jadi perhatikan ini ada dua. Petanda retikulosit adalah sel darah muda. Biasanya kalau dia suatu terjadi anemia drop cepat, acute reaction, akan terjadi peningkatan suatu retikulosit. Contohnya pada pasien hemolitik, pasien berdarah gitu ya. Nah, jadi kalau dia meningkat, maka dia mungkin tuh DD-nya adalah perdarahan atau dia hemolitik, anemia hemolitik. Nah, anemia hemolitik itu ya ada dua modelnya, ya, autoimun hemolitik atau ada hemolitik anemia atau non autoimun hemolitik. Itu aja dibagi dua dia ya. Seperti kalau autoimun itu ya erythroblastoses, fetalis, transfusion reaction itu masuk grup imun hemolitik anemia. Kalau non hemun yaitu kena tadi parasit ya malaria, hiperseplenism, ya, maha mikroangiopati hemolitik itu namanya non autoimun hemolitik anemia gitu ya. Masuk juga pasien-pasien yang hemoglobinopati atau thalassemia itu masuk situ juga dia. Perhatikan sini. Hemoglobin thalassemia itu atau hemoglobinopati, namanya lainnya juga hemoglobinopati atau thalassemia, itu dia bisa masuk di mikrositik hipokrom, tapi dia bisa masuk pneumokronomositik. Kayak gitu dia. Perhatikan itu bahwa secara harfiahnya hemoglobinopati atau thalassemia hipokrom mikrositik, tapi dia bersifat hemolitik. Itu thalassemia. Nah, jadi kalau hipokrom mikrositik suatu normokronomositik suatu thalassemia agak aneh juga kayak gitu dia. Jadi dia ganda ya. Tidak apa-apa asal kita pahami. Yang penting kita pahami dari mana modelnya itu ya. Ini kan alat bantu ya, tapi kita lah yang menentukannya. Oke. Kalau dia menurun atau negatif yang komtesnya itu pasien-pasien yang penyakit renal atau anemia penyakit kronik, pada gagal ginjal, infeksi malnutrisi, anemia plastik, radiasi itu bagian dari keganasan juga masuk dia di sini. Jadi dia komtesnya bisa negatif dia ya. Kalau positif dia autoimun, kalau negatif penyakit kronik atau non autoimun ya, kayak gitu dia di situ letak ini dibaca-bacanya pelan-pelan. Bagaimana bentuk normositik anemia itu? Ya MCP-nya tentu antara 80 dan 100. Ini saya mikir ini umum ya. MCA-nya 27, MCAC-nya 30. Apa penyebabnya? Kegagalan distribusi tadi. Produksi, distribusi meningkat. Jadi duanya akan kegagalan distribusi. Ya, kerusakan daripada produksi, peningkatan distribusi. Nah, produksi, nah, jadi tadi semua ini menyebabkan umur sel darah itu menjadi pendek. Gitu dia modelnya. Jadi hemolitik anemia, retikulosit ya, rate of RBC jadi kerusakan, RBC produksi menurun, retikulositnya menurun. Oke. Klasifikasinya itu anemia hemolitik itu tadi ya ada yang biasa itu red cell abnormal yaitu intrakorporeal kan, yang herediter. Nah, herediter kan kita kan mau akuit ya. Akuit itu membran abnormal parus hemoglobin PNH. Jarang enggak itu.
Nah, ini autoimun hemolitik, non imun hemolitik. Nah, ini banyak ini ya, autoimun hemolitik anemia, transfusion, zat-zat bakterial, hemolisis trauma bisa semua, bisa itu. TTP, HUS bisa semua tuh. Jadi itu suatu hemolitik yang aku dapat dalam perjalanan, bukan diturunkan. Kalau yang diturunkan beda nanti ya. Bagaimana mekanismenya? Ada dua saja mekanismenya, intravaskular, ekstravaskular. Intravaskular yaitu red cell destruction, vascular spikelinis state, ya akut hemolitik contohnya. Kebakar juga bisa juga tuh ya. PNH juga bisa jadi anemia dia, hemolitik dia. Mikroempiatik hemolitik, fisikal trauma juga, bakteri infeksi, parasinfeksi, sepsis juga bisa menyebabkan suatu intravaskular hemolisis ya. Umur itu menyebabkan umur daripada retikulus itu pendek. Umur retikulus pendek ya. Ini vaskular. Ini aku hampir mirip-mirip lah. Ini ada beberapa saja fisikal hampir mirip ya. Yang jelas red cell destruksi vaskular ya. Lihat. Ini sign-nya, ini dia indirect hiperbilirubinemi. Ini beda-beda kita. Erythroid hiperplasia, hemoglobinemi, hemoglobinuria, serum aptoglobulin itu. Nah, itu yang intravaskular hemolisis. Kalau ekstravaskular beda dia. Sedulurisi, reticular system, ini autoimun hemolisis juga, indirect. Tapi delayed immunity transfusion reset. Jadi ada delayed hemolisis dengan liver disease. Ini laboratoriumnya indirect juga kan. Nah, jadi increase extraction of bilirubin by bile. Hemosiderosis. Ya tuh, mirip ke thalassemia dia, ekstravaskular hemolisis ini. Yang jelas tandanya clinical patient. Jadi kalau ada pertanyaannya trias hemolitik. Trias klinik hemolitik 3. Pucat, peller, jaundice, splenomegaly. Itu ada hemolitik ya, secara klinis. Laboratorium ya, normositik, makrositik bisa. Nah, ingat tuh. Di sini dikatakan dia normositik bisa, makrositik bisa. Nanti belajar di makrositik lagi ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Hiperkromik anemia, retikulositosis, increase serum iron, ya serum ironnya ya kalau cahi eritrositnya matian, maka yang sisanya besi, jadi besinya jadi banyak. Komtes positifnya. Blood smear, anisosifilitosis, parasitosis, 11 cases. Bone marrow, erythroplasia. Yang penting diagnosa sama saja, yang penting anamnesis PD, baru penunjang pemeriksaan lanjutan yang examination facial laboratorium, kalau perlu baru bone marrow kalau perlu ya. Diagnosisnya tentu labnya, diagnosa labnya tadi pucat, pelor ya, pelor, jaundice, hemoligali. Labnya anemia, retikulositosis, indirect hiperbilirubinemi. Itu triasnya. Untuk membedakan apakah dia suatu autoimun atau tidak, lakukan komtes. Kalau komtesnya positif berarti autoimun hemolitik anemia. Autoimun hemolitik anemia ada bagi dua, satu warm sama cold. Kalau dia oleh karena dingin dia terjadi hemolitik, maka dia tahu cold di bawah 36 ya. Kalau di atas 36 panas berarti warm hemolitik anemia. Jadi kayak gitu kalau dia komtes positif lanjutkanlah apa dia. Karena apa? Kalau yang cold hemolitik anemia maka dia tidak mempan dia dengan kortikosteroid. Obatnya steroid, imunosupresi, transfusi, alternatif transfusi. Alternatif transfusi apa itu? Gini, kita kalau kita transfusi orang, maka HB-nya nggak naik-naik, jangan dipaksa. Dia bagaimanapun grup imunogenik namanya. Memang dia nggak masuk harus dapat dia hemolitik, tanda-tanda hemolitiknya lengkap, enggak. Yang jelas kalau HB-nya ditambah tidak naik, tak ada apapun tandanya, hanya HB-nya nggak naik, maka dia masuk ke kategori imunogenik pasiennya. Jadi kalau dia anemia perlu transfusi, tidak perlu. Jadi masuk apa? Treatmentnya alternatif transfusi.
tentu pengetahuan tersendiri. Ini G6PD tadi, ya. G6PD tadi ini yang penting adalah apabila dia memakan piritamin atau klotrimoksassol, maka akan terjadi hemolitik. Ada orang-orang itu tertentu, jadi dia makan klotrimoksassol, sering itu pun murah obatnya, klotrimoksassol, obat mencret, sakit perut, ya. Kasih itu klotrimoksassol, tahu-tahu HB-nya jadi rendah, amblas. Ya, itu adalah suatu hemolitik oleh karena G6PD. Jangan ya udah, kalau pokoknya pasien-pasien ini harus ditentukan pasti dia adalah suatu G6PD, maka pastikan jangan memakan obat seperti itu. Pirimetamin, obat-obat malaria nggak boleh makannya. Ya. Ini yang tanda-tandanya G6PD defisiensi itu adalah hemolitik, toxin, blood, hemoglobin, antibody, PB, smear, blood side, itu ada ini ya, tanda-tandanya lah. Nah, levelnya rendah, void. Ya, ini dia obat-obat yang nggak boleh dipasang tadi. Nah, inilah. Ya, ini pirometil, asam malisat, naftalen, nitrofurantoin, pentazid, primaquin, nggak boleh makan ini obat malaria. Klotrimazole, sulfoxetine, sulfoxetazol, sulfanilamid, piridin, nggak boleh dimakannya. Jamu-jamu, hati-hati. Kalau makan jamu-jamu, atau jadi anemia, itu mungkin aja dia anemia hemolitik oleh karena bisa terjadi G6PD defisiensi, kurang zatnya ya. Jadi kalau kayak gini obatnya ya washing, transfusi boleh, transfusi, iron terapi boleh. Kalau kebanyakan udah besinya di situ, dibuang lah alternatif transfusi. Ya. Saya pikir itu aja yang disampaikan sama saya kalau untuk mengenai hemolitik ini ya. Kon di sini saya mau terangin yang begini. Nah, ini di sini. Perhatikan di sini kalimatnya. Laboratoriumnya adalah makrositik ya, ini ya. Makrositik. Perhatikan, saya ulangi yang pelajaran yang lalu. Tadi kan saya bilang anemia itu ada bagi 3, anemia hipokromikrositik, anemia normokromikrositik, anemia makrositik. Makrositik itu dibagi 2. 1, retikulositnya rendah, itu masuk ke anemia megaloblastik. Ada 2 dia, anemia B12 defisiensi, anemia asam folat defisiensi. Itulah dia. Nah, kalau retikulositnya banyak, tinggi, maka dia namanya walaupun dia makrositik, bukan anemia blastik, namanya anemia makrositik. DD-nya adalah kemungkinannya adalah 1, hemolitik. Nah, jadi masuk ke hemolitik ini kemungkinannya. Jadi makrositik itu bisa tidak normositik aja dia. Makrositik bisa juga oleh karena perdarahan. Nah, jadi itu. Dan satu lagi adalah keganasan, leukemia. Nah, itu bisa besar dia selnya. Nah, ini dampak ya. Pertanyaannya, kenapa dia harusnya normositik kok jadi makrositik? Itulah yang dinyatakan sebagai eritroid hiperplasia, reaksi hipereritroid. Itu dia ya, ini ya di sini ya. Nah, itulah dinamakan eritroid hiperplasia. Jadi bisa terjadi makrositik. Sifatnya apa? Temporary ya. Nah, jadi contoh begini, waktu itu ada bagian kebidanan mengkonsul saya dengan makrositik. Jadi seorang hamil makrositik, mereka mendidik itu adalah suatu folat B12 defisiensi. Ya BDD betul aja, tapi kemudian karena HB-nya rendah, dilakukan transfusi HB7, dijadikannya 10 HB-nya. Oke. Setelah 10, dia tidak makrositik lagi, dia jadi normositik, normokrom. Nah, jadi gugurlah dia itu sebagai, dibilang orang itu sebagai makrositik. Iya, bergugur. Kenapa? Di situ harus kita perhatikan bahwa sifat daripada perdarahan, sifat dari hemolitik itu, makrositiknya adalah temporary. Ingat itu. Makrositiknya adalah temporary. Berbeda dengan anemia megaloblastik. Sifat dari makrositiknya itulah tetap makrositik. Tidak ada berubah walaupun segudang ditransfusinya. Itu bedanya. Ya. Jadi kalau ditambah, kalau ada suatu anemia makrositik, kemudian kamu tambah HB-nya, berubah dia jadi normositik, itu berarti bukan makrositik megaloblastik. Ya, ingat tuh. Jangan kita nanti nggak mengerti.
Ya. Dia bersifat temporary. Itu bersifat adalah suatu perdarahan atau hemolitik. Dan setelah saya analisis bahwasanya wanita itu adalah hamil, melahirkan, ya besar lah dia hamil melahirkan perdarahan abrasion, maka dia jadi makrositik temporary. Begitu kita transfusi, makrositiknya berubah jadi normositik, berarti dia bukan defisiensi megaloblastik, nggak jadilah itu dia anemia megaloblastik ya, gitu ya, nanti jangan lupa. Baik, oke, kita diskusi saja, silakan. Banyak ini. Ada yang mau tanya, silakan. Sangkot Farida. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, dokter. Rakel, Ranita Surbati. Belum ada, dokter. Renata Maestro. Belum ada, dokter. Yang udah ada siapa? Ayo. Katia berlubis ini ada. Kantia. Belum ada, dokter. Nggak nampak mukanya. Jati Bayani yang mana ini orangnya? Saya, dokter. Mana orangnya buka itu? Kok jelek? Enggak dibuka itunya. Sulit kali. Dile Triputri. Belum ada, dokter. Hah? Belum ada. Jadi mana bolanya? Apa yang mau tanya? Jadi saya tanya sama kamu. Apalah trias hemolitik? Trias klinik hemolitik. Trias klinik hemolitik. Izin, dok. Pucat, dok. Ya, silakan. Hepatomegali. Terus hepatomegali. Salah. Pucatnya yang betul. Dua nggak salah. Dua nggak. Satu lagi tersebut. Satu lagi disebut apa? Klinik ya, klinik ya. Splenomegali, dokter. Satu, pertama apa? Saya ulangi. Satu, splenomegali. Pucat, Dua, megali. pucat. Tiga, pucat, splenomegali. Terus satu lagi apa? Baru dua. Hepato, dok. Hah?